Selamat siang teman-teman. Jadi saat ini saya Febiola mau mempresentasikan terkait untuk strategi kolaborasi bisnis antara Point Coffee dengan Indomaret yang di cabang Karawitan Bandung. Strategi kolaborasi bisnis sendiri yaitu cara perusahaan untuk mendorong karyawannya untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Kolaborasi bisnis dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Di sini Indomaret itu kan sebagai jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari ya. Di mana saat ini Indomaret itu berkolaborasi dengan Point Coffee, sebuah coffee shop yang menyajikan kopi segar dengan konsep Grab and Go. Jadi tentunya konsep yang berbeda ini dari kedua perusahaan memiliki kolaborasi bisnis untuk mencapai tujuan bersama. Kira-kira gimana sih strategi kolaborasi dari Point Coffee dan Indomaret? Yang pertama itu ada dari segi kerjasama. Point Coffee sendiri ini kan sebagai merek kedai kopi lokal itu menawarkan berbagai minuman berkualitas berbasis kopi seperti kopi susu, latte hingga pilihan minuman non kopi lainnya. Melalui kerjasama dengan Indomaret, salah satu jaringan retail terbesar di Indonesia, Point Coffee itu memanfaatkan lokasi strategis yang disediakan untuk membuka gerai dalam format corner shop atau gerai kecil yang terletak di dalam atau di sekitar area Indomaret sendiri. Lalu kedua ada tujuan kolaborasi. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi konsumen, lalu juga memungkinkan konsumen menikmati kopi berkualitas sambil berbelanja kebutuhan sehari-hari di Indomaret. Selain itu, untuk kolaborasi ini meningkatkan efisiensi operasional dengan memanfaatkan infrastruktur dan lokasi strategis yang disediakan oleh Indomaret. Sementara untuk Point Coffee sendiri, itu fokusnya pada penyediaan produk dan layanan. Dengan konsep Grab and Go, kerjasama ini juga dirancang untuk menarik konsumen dengan gaya hidup sibuk sehingga meningkatkan daya saing di pasar. Lalu selanjutnya ada manfaat kolaborasi. Kolaborasi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Yang pertama itu bagi Point Coffee, kerjasama ini memungkinkan perluasan jaringan gerai secara cepat tanpa perlu membangun infrastruktur sendiri. Yang kedua bagi Indomaretnya, yaitu kehadiran Point Coffee di toko Indomaret itu dapat menarik lebih banyak pengunjung sekaligus meningkatkan pengalaman berbelanja. Sementara itu konsumen diuntungkan dengan akses mudah untuk menikmati kopi berkualitas dengan harga kompetitif tanpa harus mengunjungi kedai kopi besar. Lalu yang keempat itu ada dari segi produk dan harga. Untuk Point Coffee sendiri di Indomaret itu menawarkan berbagai produk, mulai dari kopi hitam, kopi susu, es kopi, hingga minuman non kopi seperti teh dan coklat. Untuk harga minuman ini cukup terjangkau, itu dengan rentang mulai dari 10.000 hingga 30.000, tergantung pada jenis dan ukuran yang dipilih. Lalu yang terakhir itu ada strategi pemasaran yang diterapkan mencangkup promosi bundling, di mana konsumen dapat membeli kopi bersama produk tertentu di Indomaret dengan harga khusus. Selain itu tersedia diskon menarik yang dapat dinikmati melalui penggunaan kartu member Indomaret ataupun aplikasi tertentu yang juga mendorong loyalitas pelanggan. Lalu di sini untuk dari strategi kolaborasi bisnisnya dianalisis SWOT. Kalau untuk kekuatannya, untuk strength itu kolaborasi ini menggabungkan kekuatan dua merek yang sudah dikenal luas. Jadi Point Coffee ini sebagai penyedia kopi berkualitas dan Indomaret sebagai jaringan retail yang memiliki jangkauan luas di seluruh Indonesia. Dengan adanya kolaborasi ini, konsumen bisa dengan mudah menikmati kopi berkualitas tinggi, lalu juga menciptakan kenyamanan dan kemudahan yang sangat diinginkan oleh pasar modern yang saat ini sangat dinamis. Selain itu juga Indomaret memiliki infrastruktur distribusi yang sangat solid, sementara Point Coffee dapat memanfaatkan platform ini untuk memperluas jangkauan pasarnya. Lalu kalau untuk kelemahannya atau weakness, tantangan utama dalam
kolaborasi ini adalah konsistensi kualitas. Karena Point Coffee ini perlu memastikan bahwa kualitas produknya itu tetap terjaga meski diproduksi dalam skala besar dan tersebar di banyak lokasi. Selain itu, ada juga potensi perbedaan visi antara dua perusahaan yang perlu dikelola dengan baik agar strategi kolaborasinya tetap sejalan. Lalu kalau misalnya di sini selanjutnya untuk peluangnya, tren konsumsi kopi yang terus meningkat terutama di kalangan masyarakat urban dan milenial memberikan peluang besar untuk memperkenalkan produk kopi dalam format yang lebih praktis dan terjangkau, di mana kolaborasi ini memanfaatkan perkembangan e-commerce sehingga konsumen dapat membeli produk secara online, memperluas pasar ke segmen yang lebih luas lagi. Untuk program loyalitas dan promosinya itu bersama antara kedua merek juga dapat meningkatkan daya tarik bagi konsumen. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman. Ancaman ini datang dari kompetisi yang semakin ketat dalam industri kopi, baik dari kedai kopi independen maupun merek besar lainnya. Selain itu, perubahan tren konsumen yang cepat dalam preferensi produk itu juga bisa menjadi tantangan bagi keberlanjutan kolaborasi ini. Terlebih lagi untuk faktor ekonomi seperti inflasi atau penurunan daya beli masyarakat itu juga bisa mempengaruhi keputusan konsumen dalam memberi produk kopi di Indomaret. Lalu di sini untuk kesimpulan dari strategi kolaborasi Point Coffee dan Indomaret. Jadi dalam mengimplementasikan strategi kolaborasi bisnis pada Point Coffee dan Indomaret ini dengan memanfaatkan jaringan distribusi yang luas dan kuat dari Indomaret, Point Coffee ini berhasil memperluas jangkauan pasarnya secara signifikan. Sementara itu Indomaret juga berhasil meningkatkan daya tarik gerai dengan menghadirkan produk kopi yang berkualitas dan juga kekinian. Dan di sini memilih mitra yang tepat pun dan merumuskan strategi yang efektif, bisnis dapat mencapai tujuan yang lebih besar dan memperkuat posisi di pasar. Point Coffee dan Indomaret ini juga harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan segala perubahan pasar serta menjaga konsistensi kualitas produk untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan. Sebelumnya teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari presentasi yang saya sampaikan? Izin bertanya untuk Febiola. Jadi pertanyaan saya itu, apakah strategi kolaborasi ini dapat mengarah pada inovasi dalam produk atau pengalaman konsumen? Seperti pengenalan produk kopi siap saji yang dapat dinikmati langsung di Indomaret. Itu pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi betul untuk strategi kolaborasi antara Point Coffee dan Indomaret ini berpotensi besar untuk mengarah pada inovasi dalam produk dan pengalaman konsumen. Jadi dengan adanya kemitraan ini, Point Coffee dapat memanfaatkan jaringan distribusi dan dari Indomaret yang luas untuk mengenalkan produk kopi siap saji yang praktis dan bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Selain itu, untuk pengalaman konsumen juga dapat ditingkatkan dengan menciptakan konsep baru di dalam gerai Indomaret seperti pojok kopi atau vending mesin yang menyediakan kopi Point Coffee-nya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Baik teman-teman, di sini sekarang saya akan menjelaskan kayak strategi kolaborasi pemasaran. Di sini ada strategi kolaborasi pemasaran. Di sini ada penjelasannya. Strategi kolaborasi pemasaran adalah strategi pemasaran yang dilakukan oleh dua atau lebih merek atau bisnis untuk mengembangkan dan meluncurkan kampanye pemasaran bersama. Strategi ini bertujuan untuk mencapai bersama dan saling memperkuat upaya pemasaran. Dengan kolaborasi perusahaan dapat berbagi sumber daya seperti pengetahuan, keterampilan atau jangkauan audiens. Slide selanjutnya, di sini ada strategi kolaborasi. Kolaborasi pemasaran antara Indomaret dan Point Coffee berfokus pada sinergi untuk meningkatkan jangkauan pasar, memperkuat loyalitas pelanggan, dan menciptakan pengalaman berbelanja yang menarik.
Berikut adalah beberapa strategi kolaborasi pemasaran yang diterapkan. Yang pertama ada promosi bundling. Di sini Indomaret dan Poin Kopi seringkali menawarkan paket bundling seperti pembelian kopi bersama dengan makanan ringan yang ada di Indomaret, kayak roti, cemilan, atau makanan siap saji dengan harga spesial. Diskon untuk pembelian kombinasi antara minuman Indomaret, Poin Kopi, dan produk-produk tertentu di Indomaret. Tujuannya yaitu dari penawaran ini adalah untuk meningkatkan nilai pembelian serta mendorong konsumen untuk mencoba produk baru. Dan selanjutnya, yang kedua ada promo musiman atau tema khusus. Mengadakan promosi bersama pada momen-momen spesial dengan Ramadan seperti tahun baru atau Natal dengan tema produk atau berhubungan dengan musim tersebut. Seperti menawarkan paket kopi dan snack lebaran di Indomaret, seperti menawarkan di Indomaret yang bisa dibeli dengan harga promo. Dengan memanfaatkan momen-momen ini, musiman untuk menarik pelanggan yang sedang mencari produk spesial di periode tertentu. Yang keempat yaitu influencer dan brand ambassador. Menggunakan influencer yang memiliki audiens milenial dan Gen Z untuk mempromosikan kolaborasi ini melalui media sosial dan lainnya. Influencer dapat membuat konten yang menunjukkan pengalaman mereka membeli produk Poin Kopi di Indomaret atau menikmati kopi sambil berbelanja. Dapat meningkatkan exposure kedua brand di kalangan audiens muda yang sangat aktif di kalangan media sosial. Dan memanfaatkan kekuatan ini, influencer dapat membangun citra modern dan menarik perhatian audiens yang lebih luas. Boleh yang strategi kolaborasi yang terakhir yaitu kampanye digital bersama. Di sini untuk mengembangkan aplikasi mobile bersama yang memungkinkan pelanggan untuk berbelanja di Indomaret dan memesan produk dari Poin Kopi dalam satu platform. Aplikasi ini juga bisa menawarkan berbagai fitur seperti gambar yang di atas, kayak pembayaran digital, serta menemukan poin loyalty yang dipakai saat berbelanja di Indomaret. Jadi dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi konsumen dalam berbelanja dan menikmati kopi, dan mendorong transformasi digital dalam retail kafe yang sejalan dengan tren bisnis yang modern. Kesimpulannya di sini ada strategi kolaborasi pemasaran antara Indomaret dan Poin Kopi dapat dilihat sebagai langkah yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kolaborasi ini juga menggabungkan kekuatan jaringan distribusi Indomaret yang luas, kualitas produk Poin Kopi yang sudah dikenal di kalangan konsumen. Secara keseluruhan, kolaborasi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi kedua merek, tetapi juga meningkatkan kenyamanan serta pengalaman konsumen dalam berbelanja dan menikmati produk kopi. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Boleh ada yang mau bertanya dari presentasi saya yang tadi sudah dijelaskan? Ya, saya mau bertanya kepada Uji. Tadi kan ngebahas presentasi kolaborasi. Nah, yang dibahas apa yang melatar belakangi kolaborasi antara Poin Kopi dan Indomaret, dan apa tujuan utama yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak melalui kolaborasi tersebut? Jawaban langsung. Dari latar belakangnya itu sekarang kan perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia semakin menyukai gaya hidup yang praktis dan cepat, termasuk dalam menikmati kopi. Kombinasi antara berbelanja, kebutuhan sehari-hari di Indomaret, dan menikmati kopi berkualitas di Poin Kopi dalam satu lokasi menjadi solusi menarik bagi konsumen. Sekian, terima kasih. Saya Siti Sari Devi, NPM 133. Saya akan menjelaskan tentang tantangan kolaborasi yang mempengaruhi antara Poin Kopi dengan Indomaret di Gerai Indomaret cabang Karawitan, Bandung. Di sini tuh sebelumnya saya mau menjelaskan dulu kolaborasi bisnis itu apa. Kolaborasi bisnis itu merupakan proses kerjasama antara dua organisasi, perusahaan atau individu untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Meskipun memiliki potensi besar untuk memperluas peluang, mempercepat inovasi dan meningkatkan efisiensi, kolaborasi bisnis juga dihadapkan dengan berbagai tantangan yang dapat menghambat keberhasilannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang
tantangan-tantangan tersebut, yang pertama itu ada persaingan ketat di industri kopi dan retail ya. Karena sekarang itu udah banyak banget ya industri kopi dan retail itu. Jadi menghadapi persaingan yang sengit baik dari kedai kopi lokal maupun global seperti Starbucks, Kopi Kenangan, dan Janji Jiwa. Selain itu juga produk kopi instan dari merek ternama menawarkan alternatif praktis dan terjangkau bagi konsumen. Tidak ketinggalan retail modern seperti Alfamart atau Hypermart turut meramaikan pasar dengan produk kopi mereka sendiri. Yang selanjutnya itu ada keterbatasan ruang di gerai Indomaret. Jadi kan di Indomaret tuh enggak terlalu besar ya ruangannya, sempit gitu sehingga tidak memungkinkan untuk menyediakan suasana kafe yang nyaman seperti di kedai khusus kopi gitu. Akibatnya layanan ini sering dimanfaatkan untuk konsumen untuk take away tanpa menikmati pengalaman untuk pengalaman tambahan seperti ngopinya gitu. Oke, lanjut. Di sini ada perubahan preferensi konsumen. Konsumen saat ini semakin memperhatikan kualitas kopi, mulai dari pemilihan bijinya hingga teknik penyajiannya. Apabila Point Kopi tidak mampu menyediakan produk dengan kualitas yang kompetitif, konsumen cenderung akan berpindah ke merek lain. Selain itu, preferensi terhadap ruang dengan konsep yang instagramable dan estetis juga menjadi perhatian. Namun hal ini masih sulit direalisasikan sepenuhnya di gerai Indomaret. Terus selanjutnya itu ada harga dan segmentasi pasar. Point Kopi menghadapi tantangan dalam menetapkan harga yang mampu bersaing dengan kopi instan murah di retail lainnya, sambil tetap kompetitif dengan kedai kopi premium. Selain itu, Indomaret yang umumnya menyasar segmen pasar yang menengah ke bawah harus menjembatani kesenjangan karena kopi berkualitas seringkali dikaitkan dengan segmentasi menengah atas gitu ya. Yang selanjutnya itu ada manajemen operasional. Penyediaan bahan baku segar seperti biji kopi, susu dan lainnya untuk setiap gerai dapat menjadi tantangan gitu ya, terutama di lokasi yang jauh dari pusat distribusi. Selain itu, manajemen sumber daya manusia seperti pegawainya juga perlu pelatihan tambahan untuk menyajikan kopi sesuai standar kualitas. Yang selanjutnya itu terakhir ada penetrasi pasar digital yang kompetitif. Platform pengantaran makanan seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood kini menjadi saluran utama untuk distribusi industri kopi. Namun pemain besar di platform ini seringkali memiliki keuntungan yang lebih gitu ya, karena mereka udah punya nama yang terkenal gitu. Oleh karena itu, pengembangan integrasi layanan digital untuk pemesanan online melalui aplikasi Indomaret atau Point Kopi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar lebih menarik minat konsumen. Nah, yang tadi tantangannya, di sini saya punya strategi mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama itu ada inovasi produk dengan cara menyediakan varian kopi yang lebih eksklusif sesuai dengan selera lokal. Misalkan kopi tradisional tapi dengan gaya yang modern. Selanjutnya itu ada peningkatan branding, fokus pada kualitas produk dan pengalaman konsumen untuk bersaing dengan kedai kopi premium. Yang selanjutnya itu ada pemanfaatan teknologi, mengembangkan aplikasi atau program loyalitas berbasis digital untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang keempat itu ada optimasi ruang. Jadi dengan cara mendesain gerai kopi Indomaret yang lebih menarik meskipun terbatas seperti konsep coffee corner yang efisien. Yang terakhir itu ada partnership strategis dengan cara menggandeng mitra lokal atau komunitas untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik produk di Point Kopi gitu ya. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya? Baik, saya mau bertanya deh. Tadi sesuai dengan yang disuarakan, dengan adanya tantangan tersebut, menurut Devi bagaimana kolaborasi Point Coffee dan Indomaret bisa menciptakan nilai tambah dalam bisnis modern? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Azaki. Di sini tadi pertanyaannya itu ada kolaborasi antara Point Coffee ini dengan adanya tantangan tersebut, bagaimana kolaborasi antara Point Kopi dan Indomaret itu bisa menciptakan nilai tambah dalam bisnis modern. Menurut saya, yang pertama itu dengan kemudahan konsumen ya. Indomaret kan memiliki jaringan yang luas, ada 20.000 gerai gitu ya di seluruh Indonesia. Jadi kehadiran Point Kopi di Indomaret itu bisa memudahkan pelanggan untuk mendapatkan kopi yang berkualitas tanpa harus mencari kedai kopi gitu kan. Biasanya kalau kita mau ke kedai kopi itu kayak mahal gitu harganya ya, tapi kalau misalkan kita ke Indomaret kan pasti ini harganya nggak terlalu mahal kayak di kedai kopi gitu ya. Terus yang kedua ini ada ekosistem retail dan terintegrasi.
antara bisnis retail Indomaret dan Point Kopi memungkinkan terciptanya ekosistem yang lebih efisien. Konsumen dapat menikmati bundling promo antara kopi dan produk lain seperti roti yang ada di Indomaret atau layanan pembayaran digital. Jadi mendorong transaksi lebih besar lagi gitu, meningkatkan pengalaman belanja. Yang ketiga itu ada efisiensi biaya dan skalabilitas. Dengan memanfaatkan infrastruktur Indomaret yang sudah ada, Point Kopi dapat menghemat biaya operasional. Jadi nggak usah harus nyewa toko lagi gitu ya. Jadi udah nyatu aja sama Indomaret, jadi meringankan biaya operasionalnya gitu. Terus bisa dengan memungkinkan bisnis tumbuh lebih cepat dengan investasi yang lebih efisien dan menjadikannya model bisnis yang scalable. Mungkin segitu aja, cukup Om Jaki? Cukup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Febrianti dengan NPM 127. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi antara Point Kopi dan Indomaret. Yang pertama itu ada sinergi dan pasar, sinergi brand dan pasar. Indomaret memiliki jaringan retail yang luas di Indonesia, sementara Point Kopi dikenal sebagai merek kopi yang memiliki nilai unik di pasar. Kolaborasi ini harus memastikan bahwa kedua merek tersebut memiliki sinergi yang baik dalam hal citra, nilai, dan audiens sasaran. Jika kedua merek dapat saling melengkapi dan memperkuat posisi mereka di pasar, maka mereka dapat menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan ekosistem bisnis modern. Yang kedua ada pemahaman terhadap preferensi konsumen, yaitu untuk menciptakan nilai tambah, Indomaret dan Point Kopi harus memahami kebutuhan preferensi konsumen. Kolaborasi ini harus memperhatikan tren konsumen seperti kecenderungan untuk mencari pengalaman belanja yang nyaman dan kualitas produk yang tinggi. Menyediakan produk kopi berkualitas tinggi di toko Indomaret dengan harga yang terjangkau dapat menjadi daya tarik utama bagi konsumen. Yang ketiga ada inovasi produk dan layanan. Salah satu faktor kunci keberhasilan adalah kemampuan untuk terus berinovasi, misalnya dengan menghadirkan produk-produk kopi yang unik, paket bundling, atau layanan tambahan seperti pemesanan online dan pengantaran. Inovasi dalam pengalaman pelanggan seperti menciptakan area khusus di Indomaret untuk menikmati kopi Point Kopi juga dapat menarik lebih banyak pelanggan. Yang selanjutnya ada kekuatan jaringan distribusi. Indomaret memiliki jaringan distribusi yang sangat luas di seluruh Indonesia. Kolaborasi dengan Point Kopi dapat memanfaatkan jaringan distribusi ini untuk memastikan ketersediaan produk kopi yang mudah dijangkau oleh konsumen di berbagai wilayah. Hal ini akan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan, menciptakan keuntungan bersama bagi kedua pihak. Yang selanjutnya ada komunikasi dan pemasaran yang efektif. Kampanye pemasaran yang efektif sangat penting untuk menarik perhatian konsumen dan menciptakan buzz di pasar. Kolaborasi yang jelas dan menarik dalam kampanye pemasaran baik online maupun offline akan membantu menjelaskan manfaat kolaborasi ini kepada konsumen dan memotivasi mereka untuk mencoba produk tersebut. Penggunaan media sosial dan promosi di dalam toko bisa sangat efektif dalam hal ini. Yang selanjutnya ada konsep grab and go. Point Kopi fokus dengan penyajian yang cepat, simpel, dan langsung dibawa pulang. Ini adalah konsep kafe yang bisa dinikmati sekali duduk, bukan untuk nongkrong. Itulah yang menjadi alasan di beberapa outlet menyediakan kursi yang terbatas dan produknya menggunakan packaging yang sekali pakai. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, ada kualitas dan konsistensi layanan. Keberhasilan kolaborasi juga ditentukan oleh kualitas dan konsistensi produk dan layanan. Pelanggan akan lebih loyal jika mereka merasa bahwa produk kopi yang disediakan oleh Point Kopi di Indomaret selalu memiliki kualitas yang baik dan layanan yang memuaskan. Segitu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Asep Ridwan Sulaiman, izin bertanya, bagaimana inovasi produk dan layanan dapat berkontribusi pada keberhasilan kolaborasi? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Asep Ridwan. Pertanyaannya yaitu bagaimana inovasi produk dan layanan dapat berkontribusi pada keberhasilan kolaborasi. Jawabannya yaitu inovasi produk dan layanan sangat penting untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang menarik dan membedakan produk. Misalnya menghadirkan produk kopi yang unik, paket bundling,
layanan pemesanan online, atau menciptakan area khusus untuk menikmati kopi di Indomaret. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik bagi pelanggan dan memperkuat posisi merek.